sholat adalah amalan yang tertinggi, amalan yang terbesar. Di dalam semua perintah Allah di sholat, maka disebutkan sholat, seluruh perintah yang lain akan kena, akan masuk dalam sholat. Disebutkan sholat, maka seluruh perintah Allah yang lain masuk dalam sholat. Wa aqimus sholata lidzikri. Maksud daripada sholat ini agar setiap sholat ingatan kita kepada Allah lebih, tawajuh kita kepada Allah lebih. Karena tujuan sholat untuk mengingati Allah. Hari ini sekalian, karena kita tidak mempelajari iman, jauh dari pelajaran iman, kita ini hari sekalian tidak mau berkorban untuk iman, sehingga hari ini sholat bukan untuk mengingat Allah, bahkan segala sesuatu yang tidak bisa kita ingat di luar sholat bisa kita ingat dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Wa qala ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل يا رسول الله وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى فيما معناه لا تزال لا إله إلا الله تنفع من قالها ترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخف بحقها. قالوا وما الاستخفاف بحقها يا رسول الله؟ قال يظهر العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi bulan Ramadan akan tiba. Kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Syawal, beliau mengumpulkan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan Nabi menyampaikan keutamaan bulan Ramadan yang sangat mulia ini, agar seluruh para sahabat tawajuh di dalam mengisi bulan Ramadan tersebut dan sekalian dengan amal-amal yang disukai oleh Allah. Maka Nabi SAW menerangkan bahwa bulan Ramadan ini bulan ditingkatkannya pahala-pahala amal
seluruh pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man taqarraba ilayya bi khaslatin fihi kana kaman adda fariidatan fi maswa." Siapa-siapa yang beramal nafilah di bulan Ramadan ini, amal sunnah, amal nafilah, maka Allah akan lipat gandakan amal tersebut seperti amal fardu. Saudara sekalian, ulama menyampaikan jika seluruh amal sunnah di dunia dikumpulkan menjadi satu, seluruh amal sunnah, kemudian ditimbang dengan satu amal fardu, maka yang sunnah itu tidak akan bisa membagi diri. Coba bayangkan hari ini amal sunnah apa saja sunnah, amal nafilah apa saja yang dibuat di bulan Ramadan ini, Allah jadikan amal itu seperti amal fardu. Dan dari sekarang seseorang yang menjalankan amal fardu di bulan ini, faman adda fariidatan fihi kana kaman adda 70 fariidatan fi masjid. Seseorang yang menjalankan satu amal fardu di bulan Ramadan ini, Allah kalikan menjadi 70 kali amal fardu di bulan-bulan yang lain. Maksudnya apa hari sekalian? Maksudnya Rasulullah ingin mentawajuhkan para sahabat di bulan Ramadan ini kepada agama, kepada akhirat. Karena begitu sangat rugi seseorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi ia tidak bisa memanfaatkan waktu Ramadan dengan amal. Sangat rugi hari sekalian seseorang yang Allah hantarkan di bulan Ramadan tetapi waktunya habis untuk perkara yang sia-sia, untuk perkara dunia. Maka orang-orang soleh di zaman dahulu hari sekalian, mereka ketika bulan Ramadan itu, maka ia membebaskan dirinya dari amal-amal duniawi. Mereka harus berlomba-lomba mengisi amalnya dengan amal akhirat, membaca Al-Quran. Hari sekalian, satu huruf Al-Quran yang kita baca Allah berikan 10 hasanah. Ma'aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tidaklah seseorang membaca alif lam mim di dalam satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hanya mengucapkan alif lam mim Allah berikan 30 hasanah. 30 hasanah di bulan Ramadan Allah kalikan menjadi 30 fardu di bulan selain Ramadan. Ini kita gak dapatkan. Fadilah ini Allah tidak berikan kepada umat-umat terdahulu, hanya Allah berikan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking tingginya hari sekalian bulan ini, Nabi memerintahkan kepada umatnya agar setiap umat Allah hantarkan umurnya hingga di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Untuk bulan Rajab sama Sya'ban Allah Nabi ajarkan untuk diberkahi umurnya di bulan itu. Tapi untuk Ramadan hendaknya disampaikan umurnya sampai Ramadan. Kenapa hari sekalian? Karena di dalam bulan Ramadan ini waktu yang terbaik kita tunjukkan kebaikan kita di sisi Allah. Fa'arullaha min anfusikum khaira. Maka tunjukkanlah kepada Allah dari diri kalian apa saja kebaikan yang kalian miliki
sekaranglah waktunya kalian menunjukkannya kepada saya, kepada Allah. Tunjukkan apa yang kita punya kebaikan. Sehingga Nabi mengatakan, kalau orang itu ahli sedekah, maka tingkatkanlah sedekahnya di bulan Ramadan. Kenapa? Dengan bersedekah, memberikan buka puasa dengan seteguk air atau sesisip susu. Hari sekadar sedikit perkara yang simpel, air, seteguk air, sesisip susu, pahalanya Allah berikan hari kepadanya apa? Kana maghfiratan li dhunubihi wa itqa raqabatihi minan nar. Usaha yang sedikit, yang simpel di bulan Ramadan, memberikan makan kepada orang yang berpuasa, memberikan minum kepada orang yang berpuasa, kata Allah, itu menjadi penebus seluruh dosa-dosanya. Dan itu akan menjadi penghalang ia dari api neraka. Ia tidak akan dimasukkan di neraka karena ia dijaga dengan amalnya. Hari sekalian dimuliakan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi sekalian menunjukkan kepada sahabat amal di bulan Ramadan ini hari sekalian. Agar apa hari sekalian? Agar semua manusia, khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari sekalian, mereka bisa mencapai derajat yang tertinggi di sisi Allah di bulan itu. Karena kalau di bulan Ramadan seseorang hari sekalian tidak bisa mencapai derajatnya di sisi Allah, bagaimana lagi di luar bulan Ramadan? Kalau di dalam bulan Ramadan ini seseorang tidak bisa menunjukkan kebaikannya di sisi Allah, bagaimana lagi nanti di lain-lain bulan Ramadan? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa para sahabat dalam bulan ini bukan hanya untuk ibadah, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa para sahabat dalam bulan ini untuk berlomba-lomba dalam dakwah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa para sahabat ke satu kampung namanya Badar. Itulah hari sekalian perjuangan yang berat ketika itu. Orang Islam jumlahnya kecil, lemah, miskin, tidak punya apa-apa. Ketika itu cuaca sedang terik dan panas. Dalam keadaan berpuasa, maka Nabi membawa para sahabat dan berjalan menuju Badar. Dalam rangka apa? Memperjuangkan agama. Maka Allah Subhanahu wa taala hari sekalian di dalam bulan Ramadan itu menunjukkan kepada seluruh manusia, bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang yang beriman, tapi bahkan kepada orang-orang kafir, bagaimana hari sekalian Allah datangkan nusrah ghaibiyah secara umumiyah. Allah datangkan nusrah pertolongan Allah secara umumiyah yang bisa dilihat oleh orang mukmin dan bisa dilihat oleh orang kafir. Pertolongan yang Allah turunkan berupa turunnya malaikat dari langit. Hari sekalian, itu terjadi kapan? Di bulan Ramadan. Bukan hanya orang Islam yang bisa melihat pertolongan ini, orang kafir pun bisa. Hari sekalian, Abdullah ibnu Abbas kecil, waktu itu masih kecil, datang kepada Nabi bahwa ia datang dengan membawa tawanan orang yang gagah, besar, perkasa, dalam keadaan diikat, dituntun.
dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abdullah bin Abbas ketika itu masih kecil, umur 9 tahun. Dibawa kepada Nabi, ya Rasulullah, ini saya berhasil dalam mengikat ini orang. Saya tawar ini. Apa kata tawaran itu? Tidak, oleh Muhammad, bukan dia yang menawan saya, tapi ada orang yang lebih kuat dari saya. Ada orang yang lebih besar daripada saya. Siapa? Malaikat. Abdullah bin Abbas hanya melemparkan tali. Begitu tali dilempar, langsung tangannya terikat. Pertolongan yang dilihat bukan hanya oleh orang beriman yang lihat, tapi orang kafir pun melihat. Kapan diturunkannya? Di bulan Ramadan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan praktek di hadapan para sahabat. Perlombaan di dalam agama bukan sekedar perlombaan ibadah, tapi perlombaan di dalam dakwah. Di bulan Ramadan itulah hari sekalian terukir nama-nama sahabat yang jika dalam kitab Imam Al-Bukhari dikatakan yang jika nama-nama itu kita sebutkan satu persatu di dalam doa kita, wasilah doa kita, maka pasti apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Siapa mereka? Ahlul Badar. Munculnya Ahlul Badar itu kapan? Di bulan Ramadan. Hari sekali. Kemenangan umat Islam yang pertama hari sekalian Allah tunjukkan kepada Nabi para sahabat kapan? Di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini hari sekalian bukan hanya bulan ibadah, tapi bulan saat seseorang mengumpulkan antara dakwah dan ibadah. Hadraji Maulana Sa'ad dalam berkatu mengatakan, umat Islam akan mendapatkan pertolongan Allah secara ghaibiyah dan umumiyah kapan? Ketika umat Islam secara bersama-sama menjadikan dakwah dan ibadah dalam kehidupannya. Ketika umat Islam sudah berhasil mengumpulkan dakwah dan ibadah dalam kehidupannya, ketika itulah Allah akan turunkan nusrah ghaibiyahnya secara am, secara umum daripada Allah kepada umat ini. Maka ini sekalian semangat di dalam mengisi bulan Ramadan. Jangan sekedar semangat kita sebagai abid, sehingga alasan bulan Ramadan kita nggak mau keluar lagi. Alasan di bulan Ramadan kita malas untuk berjauh. Alasan di bulan Ramadan kita nggak ada 2,5 jam lagi. Bukan alasan lagi sekali. Justru kita tingkatkan. Di bulan Ramadan inilah waktunya kita memulai amal. Segala amal yang kita mulai di bulan Ramadan ini, amal itu akan berkah. Tandanya berkah apa? Amal itu akan bisa istiqamah kita laksanakan walaupun bulan Ramadan sudah habis. Maka ini sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dulu para sahabat berlomba-lomba di dalam hari sekalian mengisi bulan Ramadan dengan dakwah dan ibadah. Maka perlombaan para sahabat hari sekalian bukan sekedar bagaimana mereka bisa mengisi Ramadan dengan amal, tapi perlombaan para sahabat bagaimana amal-amal mereka diterima oleh Allah. Ini yang penting. Hari ini umat Islam hari sekalian hanya berpikir yang penting saya sudah ibadah, yang penting saya sudah mengaji Al-Quran, yang penting saya sudah membangun masjid, bangun pesantren, yang penting saya sudah berangkat haji dan umrah, yang penting saya sudah mengasihi orang-orang fakir miskin. Dengan amal-amal itu mereka merasa cukup, sudah cukup.
Padahal sahabat tidak begitu. Sahabat yang dipikirkan ini bukan sekedar bagaimana ia bisa beramal, tapi sahabat yang dipikirkan bagaimana amal-amalnya diterima oleh Allah. Bukan sekedar beramal, mereka sholat, tapi mereka belajar bagaimana sholatnya diterima oleh Allah. Mereka baca Al-Quran, tapi mereka berpikir bagaimana Al-Quran yang ia baca, setiap hurufnya yang ia baca menjadi bagian dari rahmat dalam kehidupannya, mendoakan kebaikan untuknya. Karena ada huruf Al-Quran yang dibaca, maka huruf itu mendoakan kebaikan kepada sebagian orang yang membaca, dan huruf itu mendoakan kehancuran kepada sebagian yang membaca. Sebagaimana sering kita dengarkan dalam Fadhail Amal, ketika seseorang ahli pendusta yang baca Al-Quran, dalam Al-Quran dikatakan ala la'natullahi 'alal kadhibin. Ingatlah bahwa sesungguhnya laknat Allah itu tertimpa kepada orang-orang yang bohong, sedangkan dia menjadi pembohong. Maka ayat yang dibaca itu mengutuk dirinya. Tadi sekali. Nah, sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka hari sekalian bukan hanya belajar bagaimana mereka beramal, tapi sahabat Nabi belajar bagaimana amalnya diterima oleh Allah. Bagaimana amal itu bisa diterima oleh Allah hari sekalian? Amal itu akan sampai kepada Allah, amal akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hari sekalian, kalau amal yang dikerjakan adalah khalisan liwajhillah. Amal yang ia kerjakan semata-mata ia mengerjakan amal ikhlas karena Allah. Di mana keikhlasan itu? Keikhlasan itu ada di hati. Tidak ada seorang pun tahu amal seseorang ikhlas atau tidak. Yang hanya tahu adalah Allah dan hatinya. Hati seseorang itu dia tahu amalnya, apakah amalnya itu hanya karena Allah atau ada unsur-unsur yang lain daripada Allah. Nabi ketika ditanya mal ikhlas ya Rasulullah, apa itu ikhlas? Maka Nabi mengatakan al-iman. Ikhlas itu iman. Maka besar dan kecilnya keikhlasan dalam hati tergantung besar dan kecilnya keimanan yang ada di hati kita. Kalau imannya kuat, imannya tinggi, maka keikhlasannya pasti akan kuat, pasti akan tinggi. Kalau keimanannya lemah, imannya rapuh, maka keikhlasannya juga rapuh. Dari sekalian, pada suatu hari Rasulullah SAW menyebutkan hari sekalian, orang yang akan disiksa oleh Allah pada hari kiamat nanti sebelum Allah menyiksa penyembah berhala. Ada 3 golongan yang sering kita dengar. Yang pertama, mujahid di jalan Allah. Orang yang Masya Allah mujahid, pedang selalu ada di tangannya hari sekalian. Di mana-mana ada medan perjuangan, ia ada di situ. Yang kedua siapa hari sekalian? Yang kedua as-sakhiyu atau al-alimu, orang yang alim, orang yang belajar agama, orang yang hari sekalian mengkaji agama, belajar Al-Quran, belajar hadis, alim. Dan yang ketiga siapa? As-sakhiyu, orang yang dermawan. Kita mendengar semua cerita golongan ini hari sekalian. Mujahid, Allahu Akbar. Maka tidak ada disebut mujahid kalau dia tidak beriman. Al-alim, ulama, tidak akan disebut orang alim kalau dia bukan orang beriman.
As-sakhiyu, orang yang dermawan dalam harta, tidak akan disebut as-sakhiyu kalau dia bukan orang beriman. Mereka ini beriman, tapi kenapa justru mereka disebutkan oleh Nabi SAW akan disiksa oleh Allah di akhirat kelak sebelum Allah menyiksa si penyembah berhala? Karena si mujahid ketika dia berjuang, ia menginginkan pahala dari Allah, tapi menginginkan juga pujian dari orang. Orang alim, betul dia belajar kitab, belajar agama, mengajarkan agama karena Allah. Tetapi hari sekalian, di samping karena Allah, ia menginginkan pujian dari seseorang. Kalau nggak dipanggil ustaz, marah. Kenapa kau nggak panggil saya ustaz? Pengen mendapatkan sedikit manfaat dari manusia di dunia ini. Orang yang dermawan, dia infakkan hartanya karena Allah. Ia bantu orang-orang miskin karena Allah. Ia bantu orang-orang yang berjihad karena Allah. Tapi ada tapinya. Di samping karena Allah, ia juga mencari pujian daripada orang lain supaya dikatakan, oh, si fulan orang yang dermawan. Ulama menyimpulkan dari sekalian, mereka ketika golongan itu haruskan mereka beramal yang disertai dengan iman yang sangat lemah. Karena imannya lemah, maka keikhlasannya juga lemah. Ketika amal dengan keikhlasan yang lemah, dengan keimanan yang lemah, itu amal dalam bahaya. Maka sahabat berkomentar, ta'allamna al-iman, thumma ta'allamna al-Quran. Yang pertama kali kami pelajari dalam Islam ini adalah iman. Setelah itu baru kami belajar Quran. Maksudnya belajar syariat, belajar agama. Setelah apa? Setelah belajar Al-Quran, setelah belajar iman. Sahabat-sahabat Nabi hari sekalian, sungguh-sungguh mereka mempelajari iman. Hari ini umat Islam tidak merasa wajib belajar atas keimanan. Yang dirasakan hari ini belajar wajib. Kita belajar sholat wajib, belajar zakat wajib, belajar haji wajib, belajar puasa rukun-rukunnya wajib, itu semua itu wajib. Namun para sahabat Nabi radhiyallahu taala memberatkan, menitik beratkan mereka belajar iman terlebih dahulu. Ini wajibnya wajib. Wajib di atas wajib. Maka belajar atas iman. Kenapa? Karena iman inilah yang membawa manusia kepada Allah. Iman inilah yang menjadikan amal-amal manusia sampai kepada Allah. Iman inilah yang membawa manusia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu secara zahir dari sekalian, amal yang ia buat sama dengan amal yang dibuat oleh sahabat yang lain. Bahkan mungkin ada beberapa sahabat yang amal zahiriyahnya melebihi amalnya Abu Bakar. Dalam sholatnya mungkin ada yang lebih daripada Abu Bakar. Dalam puasanya ada yang lebih daripada puasa Abu Bakar. Dalam sedekahnya ada yang lebih sedekah Abu Bakar. Secara kuantitas hari sekalian, tetapi kenapa Abu Bakar dimuliakan mengalahkan seluruh manusia dunia ini selain Nabi dan Rasul? Dalam hadis Nabi dikatakan, ma fuddila Abu Bakrin
bikathrati salatihi wala siyamihi walakin fuddila bima waqara fi qalbihi. Sungguh Abu Bakar ini tidak dimuliakan mengalahkan semua manusia, bahkan semua sahabat, karena sholatnya lebih banyak, karena sedekahnya lebih banyak, karena amal-amalnya lebih banyak. Tidak. Walakin fuddila Abu Bakrin bima waqara fi qalbihi, tetapi Abu Bakar dimuliakan mengalahkan seluruh para sahabat karena iman yang tertanam dalam hatinya. Ketika semua orang mendustakan Nabi, satu-satunya orang yang membetulkan Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ketika semua orang membenci Nabi, mengusir Nabi, satu-satunya orang yang menerima Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Begitulah iman Abu Bakar. Hari sekarang begitu tinggi, begitu luar biasa. Orang yang selalu mengusahakan atas imannya. Bahkan seluruh para sahabat, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana derajat Umar di sisi Allah. Hadis sekali, kuatnya keimanan Umar bin Khattab, saking kuatnya di dalam hadis sekalian menjalankan agama ini, sehingga dikabarkan bahwa syaitan itu tidak berani melewati jalan yang pernah dilintasi Umar. Karena ada lorong itu Umar suka melintas di situ, maka setan tidak akan berani melintas di tempat yang pernah dilintasi Umar. Kuat, saking hadiskan kuat imannya. Bahkan Nabi pernah memberitahu kepada Umar, wahai Umar, tahukah kamu keadaan kamu nanti ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir? Pertanyaan kubur. Ini masih di dunia Umar. So diberitahu oleh Nabi bahwa nanti ketika kamu masuk dalam kubur, engkau akan didatangi oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir, yang mana keduanya akan bertanya kepada kamu, "Man rabbuka wahai Umar?" Siapakah Rabbmu wahai Umar? Maka engkau akan mengatakan, "Rabbi Allah wa man rabbukuma." Tuhanku, Rabbku adalah Allah. Sedangkan siapa Tuhan kalian berdua? Itu Umar, hari sekalian. Kekuatannya seperti. Maka malaikat mengatakan, wahai Umar, aku bingung. Aku nggak tahu apakah kami yang diutus untuk bertanya kepada kamu, atau kamu yang diutus untuk bertanya kepada kami. Begitu kuatnya keimanan Umar hari sekalian, sampai bagi manusia malaikat Munkar Nakir sosok yang begitu menakutkan, tapi bagi Umar hari sekalian justru malaikatnya yang takut dengan Umar. Walaupun demikian hari sekalian, Umar bin Khattab diceritakan dalam hadis, beliau terus setiap hari berhajat kepada ta'limul iman. Setiap hari berhajat kepada belajar atas iman. Itu mereka, kalau mereka saja orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia, mereka berhajat setiap hari belajar atas iman, bagaimana dengan kita hari ini? Kita merasa enggak lagi berhajat untuk belajar iman, bahkan diminta datang ke malam markas seminggu sekali ogah-ogahan. Kalau sempat kita datang, kalau nggak sempat nggak usah datang. Allah. Hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat hari sekalian di dalam membina iman, mereka hari sekalian di dalam masjid. Tempat untuk menggembleng iman itu adanya di dalam masjid.
Itulah yang dicontohkan oleh para sahabat. Sehingga ketika sahabat ingin membuat majelis iman, mereka mengumpulkan sahabat dari luar masjid, dibawa ke dalam masjid. Ta'alau nu'min bi rabbina sa'ah. Mari kita berkumpul untuk beriman kepada Allah walaupun sesaat. Ajakan para sahabat, keliling sahabat, pergi ke pasar-pasar, ke toko-toko, ke hari sekalian pertanian, kepada sawah-sawah, kebun-kebun, mendatangi sahabat. Ta'alau nu'min bi rabbina sa'ah. Mari wahai sahabat-sahabatku, kawan-kawanku, kita ke masjid duduk sejenak untuk beriman kepada Allah. Maka rizki mereka dikumpulkan di masjid. Kemudian rizki disampaikanlah muhibat di masjid. Hari sekalian, tuntutan daripada keimanan ini hari sekalian adalah mengimani yang zahir, mendustakan yang nampak. Maka ketika seseorang bergelut dengan yang nampak, mulai pandangannya menatap bahwa kejadian satu dengan yang lain itu adalah dari asbab kepada asbab. Matanya melihat secara musyahadah, sehingga masuk dalam hatinya keyakinan bahwa kejadian sesuatu itu adalah perubahan dari asbab kepada asbab. Seseorang melihat kalau ia punya uang, dia bisa belanja keperluannya. Setiap dia punya uang, dia belanja keperluannya, maka datang keperluannya dalam dia. Setiap hari dilihat, maka dia punya keyakinan untuk mendatangkan keperluan dalam hidup harus punya uang. Seseorang melihat dengan matanya, kalau lapar, kemudian ia makan, maka laparnya hilang berganti dengan kenyang. Dilihat sekali, dua kali, tiga kali, berhari-hari ia lihat, sehingga keyakinannya mengatakan, hatinya mengatakan bahwa makanan bisa menghilangkan rasa lapar. Seseorang melihat dengan matanya, kalau dia sakit, dia ambil obat, dia obati, kemudian sakitnya hilang, datang kesembuhan. Maka mulai hari sekalian merasa dalam hatinya, masuk dalam hatinya bahwa sakit itu hilang dengan diobati, dengan obat. Itu nampak yang nampak. Sedangkan yang tidak nampak mengatakan yang berbeda. Allah Subhanahu wa ta'ala hari sekalian menyampaikan dalam Al-Quran bagaimana tarbiyah Ibrahim kepada keyakinan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan saya. Khabar dari langit mengatakan yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Musyahadah pandangan kita yang menyembuhkan penyakit adalah obat. Sekarang di hati kita ini hari sekalian ada peperangan. Perang. Hari sekalian asar musyahadah pandangan mata dengan perang khabar yang harus kita masukkan dalam hati. Maka ini kan dimulakan Allah. Inilah namanya juhdul iman. Usaha untuk menafikan yang nampak dan mengisbatkan, membetulkan yang datang dari langit yang khabar, itulah iman. Takdzibul musyahadah wa tasdiqul khabar. Mendustakan yang nampak dan membenarkan khabar yang datang dari langit. Huwallazi yut'imuni wa yusqin. Dialah Allah yang memberikan makan kepada saya, dan dialah Allah yang memberikan minum kepada saya. Itu khabar yang datang dari langit. Tapi musyahadah yang kita lihat apa? Yang memberikan makan saya adalah pekerjaan saya. Kalau saya bekerja, dapat uang, dapat gaji, baru saya bisa membeli makanan dan bisa makan.
Yang memberikan makan saya adalah uang saya. Kalau saya punya uang, saya bisa beli makanan, baru saya bisa makan. Itu musyahadah. Hadis sekalian. Maka usaha iman ini hadis sekalian, usaha untuk mendustakan yang nampak dan membetulkan yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Maka ini diulang-ulang oleh para sahabat bahwa yang memberikan makan adalah Allah, yang memberikan minum adalah Allah, yang menyembuhkan adalah Allah, yang menghidupkan adalah Allah, yang mematikan adalah Allah. Allah ingin cerita ini diulang-ulang. Wa hal ataka hadis Musa, belumkah datang kabar cerita apa yang dulu dialami oleh Nabiullah Musa. Ini cerita Nabi Musa, Allah perintahkan untuk diperdengarkan kepada semua umat. Hal ataka hadis Musa, belumkah datang kisah Nabi Musa kepada kalian, cerita Nabi Musa kepada kalian. Idha'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabsin aw ajidu 'ala an-nari huda. Yaitu kisah ketika Nabiullah Musa berjalan beserta ahli keluarganya dan hartanya. Mereka berjalan dalam perjalanan yang baik, ingin berkunjung silaturahmi kepada orang tuanya, kepada keluarganya di Mesir. Setelah berapa lama mengabdi berkhidmat kepada Nabiullah Shu'aib, sebagaimana lumrahnya manusia biasa, dalam kegelapan ia pun gelap, dalam kepanasan, dalam terik panas mereka pun kepanasan, dalam hariskan kondisi dingin mereka pun kedinginan. Ketika itu malam telah tiba, suasana gelap, hawa dingin. Hari sekalian, istri dalam keadaan hamil, hawa dingin. Istri memerlukan sesuatu yang bisa memanaskan, menghangatkan, dan sesuatu yang bisa digunakan untuk menuntun jalan perjalanannya. Idra'anan, ketika itu Nabiullah Musa melihat ada api yang jauh. Faqala li ahlihi, maka Musa berkata kepada istrinya, wahai istriku, tunggu kamu di sini, umkusu, kamu tunggu di sini karena ini dingin. Tidak mungkin kamu berjalan bersama kami dalam kedinginan dan malam gelap, tidak ada cahaya. Kamu tunggu di sini, aku saja yang berjalan ke sana. Semoga aku bisa dapatkan api yang saya bisa bawa kemari, atau aku mendapatkan petunjuk yang ada di api tersebut. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuk. Ketika Nabiullah Musa datang ke api itu, maka Allah memberikan wahyu kepada Musa, inni ana rabbuk, wahai Musa, sesungguhnya saya inilah Rabbmu. Hari sekali Allah ingin mengajarkan kepada ini umat, bukan hanya kepada Nabiullah Musa. Karena ini ayatnya hari sekalian Allah perintahkan untuk diperdengarkan bukan hanya kepada Nabi Musa, tapi kepada semua umat Rasulullah. Maka ini sekalian Allah ingin jelaskan, ana Rabbu, sayalah yang mengatur kehidupanmu wahai Musa, yang mengatur dinginmu, yang mengatur panasmu, yang mengatur jalanmu, yang mengatur diammu, yang mengatur senangmu, yang mengatur susahmu, yang mengatur urusanmu, yang mengatur makanmu, minummu, yang mengatur segala-galanya. Ana Rabbu.
Fahla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Maka sekarang tanggalkanlah kedua sendalmu, sesungguhnya engkau berada di tempat yang suci, Bukit Tua. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha, dan aku telah memilih kamu wahai Musa. Di dalam risalah, maka fastami' lima yuha, dengarkanlah dengan sungguh-sungguh apa yang akan diwahyukan kepada kamu. Ulama mengatakan dan sekalian, seseorang yang ingin selalu dipilih oleh Allah sebagai hambanya yang baik, maka harus ditanamkan sifat dalam hatinya, ingin selalu mendengar kalamullah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastami' lima yuha. Di dalam mendengarkan kalamullah sungguh-sungguh ada kerinduan dalam hati, terus pengen mendengar kalamullah dan sabda Nabi. Kalau duduk dalam taklim itu sungguh-sungguh, bukan mengantuk, bukan tidur. Kalau ingin mendengarkan kalamullah disampaikan itu sungguh-sungguh, fastami', dengarkanlah dengan sungguh-sungguh. Apa yang akan diwahyukan kepada kita? Isi wahyu yang pertama apa? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Dengarkanlah wahai Musa dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya saya ini adalah Allah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali saya. Tidak ada yang patut kamu sujudi kecuali saya. Tidak ada yang patut kamu rukuk kepadanya kecuali kepada saya. Tidak ada yang patut kamu sandari kecuali saya. Tidak ada yang patut kau imani kecuali saya. Tidak ada yang patut yang kau mintai kecuali saya. Segala-galanya ana Rabbuk. Hari sekalian, ini pelajaran yang pertama yang Allah berikan kepada Musa alaihissalam, dan inilah pelajaran yang pertama yang hendaknya dipelajari oleh setiap manusia, yaitu menanamkan keesaan dalam hati hanya kepada Allah. Hilangkan ghairullah dari hati, nafikan ghairullah dari hati, tanamkan hanya Allah dalam hati. La ilaha illa ana fa'budni, maka sembahlah kalian akan saya. Penyembahan hanya kepada Allah, ketaatan hanya kepada Allah, menunduk hanya kepada Allah. Ini harus sekalian, fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingati aku. Syariat-syariat setelah iman dipelajari, maka baru dia mempelajari syariat, mempelajari sholat, mempelajari zakat. Sholat adalah amalan yang tertinggi, amalan yang terbesar. Di dalam semua perintah Allah ini sholat, maka disebutkan sholat. Seluruh perintah yang lain akan masuk dalam sholat. Disebutkan sholat, maka seluruh perintah Allah yang lain masuk dalam sholat. Wa aqimis sholata li dzikri. Maksud daripada sholat ini agar setiap sholat ingatan kita kepada Allah lebih, tawajuh kita kepada Allah lebih. Karena tujuan sholat untuk mengingati Allah. Hari ini hari sekalian, karena kita tidak mempelajari iman, jauh dari pelajaran iman, kita ini hari sekalian tidak mau berkorban untuk iman, sehingga hari ini sholat bukan untuk mengingat Allah, bahkan segala sesuatu yang tidak bisa kita ingat di luar sholat bisa kita ingat dalam sholat. Cari kunci nggak ketemu, mikirnya waktu sebelum sholat di mana kunci saya? Waktu sholat ketemu, oh kunci saya taruh di sini. Itu berbalik dari sekalian. Perintahnya kenapa? Karena kita belum mendahulukan iman. Iman kita lemah.
Kita sholat bukan mengingati Allah, tapi justru kita sholat, kita haruskan mengingati selain Allah. Sosoknya, jasadnya berdiri Allahu Akbar, tapi hatinya pergi kemana-mana. Padahal maksud sholat adalah wa aqimis sholata lidzikri. Inna sa'ata atiyatun akatu fiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Kemudian setelah itu hari sekalian, seorang diperintahkan untuk mengimani akhirat, mempelajari hari sekalian akhirat, memasukkan keyakinan dalam hati bahwa dunia ini sementara dan akhirat adalah kehidupan selama-lamanya. Allah sebutkan inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya kehancuran dunia ini pasti akan datang. Kiamat atas dunia ini pasti akan datang. Maksudnya apa? Maksudnya jangan kamu bersungguh-sungguh dalam sesuatu yang akan Allah hancurkan. Jangan kalian terlalu bersemangat mengumpulkan sesuatu yang Allah akan hancurkan. Jangan kalian terlalu sibuk dengan sesuatu yang Allah akan hancurkan. Inna sa'ata atiyatun akadu fiha, aku menyembunyikan waktunya. Untuk apa disembunyikan waktunya? Allah nggak beritahu kapan hari kiamat. Litujza kullu nafsin bima tas'a, untuk memberikan balasan kepada setiap orang apa yang ia perbuat. Seseorang yang imannya kepada akhirat itu kurang, maka dia akan bersemangat untuk mencari dunia. Dari sekian orang yang bersemangat mencari dunia, maka amal akhirat akan ditinggalkan. Itulah maksud litujza kullu nafsin bima tas'a. Allah akan membalas setiap orang terhadap apa yang ia amalkan, yang ia perbuat. Karena perbuatan amal seseorang kepada akhirat itu muncul jika keyakinan kepada dunia ini akan dihancurkan. Keyakinan terhadap kehidupan kita akhirat kekal abadi untuk selama-lamanya, maka ia baru boleh beramal. Tetapi hari ini kalau seseorang ini tidak meyakini bahwa dunia ini akan dihancurkan, maka dia akan sibuk dengan dunia. Seseorang yang tidak meyakini apa yang dikumpulkan itu akan Allah hilangkan, maka dia akan pelit dengan hartanya. Dia tidak akan bisa berinfak. Kenapa? Dia meyakini itu yang akan mengekalkan dirinya, yang akan mengekalkan kebahagiaannya. Dicari, dikumpul. Dulu para sahabat dari sekalian, datangnya dunia dalam hidup mereka itu membuat mereka menangis. Yang kaya datang dunia dia sedih. Yang miskin datang dunia dia menangis. Itu sama. Khabbab al-Arad. Khabbab, kita tahu cerita Khabbab, orang yang miskin. Saking miskinnya, dirinya dia bukan miliknya. Hamba sahaya. Khabbab al-Arad. Maka hari sekalian, dalam kemiskinannya ia dakwah. Tidak pernah ada kekuatan pun yang bisa menghalangi dakwahnya Khabbab al-Arad. Hari sekalian, dakwah, ibadah. Maka hari sekalian, Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kepadanya kecukupan. Sehingga disebutkan dalam kitab Hayatus Sahabat, sebelum ia meninggal dunia, ia punya rumah. Rumahnya sederhana. Rumahnya nggak seperti rumah gedung kita punya. Rumahnya sederhana. Lantai dari tanah, atapnya dari pelepah kurma. Begitu ya hari ke dalam sakaratul maut, sahabat-sahabat datang kepadanya menjenguk dan memperkuat. Hari sekalian, apa azabnya di dalam menghadapi sakaratul maut. Maka hari sekalian,
Sahabat mengatakan, wahai Khabbab, sebentar lagi kau akan bertemu dengan kekasih baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau akan menyusul beliau tempat yang paling indah, perkumpulan yang paling indah. Maka Khabbab menangis. Sahabat bertanya, wahai Khabbab, kenapa kau menangis? Ia mengatakan, wahai sahabatku, apakah kamu tidak melihat? Dia tunjuk jarinya ke atas. Dia tidak melihat itu. Rumahku berdiri, ada atapnya. Kau lihat sampai ke bawah. Aku punya rumah dulu. Aku gak punya rumah. Tetapi di akhir hayatku justru aku punya rumah. Aku takut jangan-jangan rumah ini yang menghalangi aku bertemu dengan baginda Rasulullah. Itu Khabbab. Hari sekalian, kemudian terlihat di sampingnya ada hari sekalian kepingan-kepingan dirham. Ada kepingan dirham. Satu dikumpulkan. Dia tunjuk lagi, itu lihat, wahai sahabatku, jangan-jangan itu yang menghalangi saya nanti untuk tidak bisa berjumpa dengan kekasihku baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saya tahu kalau seandainya kekayaan ini dan ini adalah kebaikan bagi aku, niscaya ini akan datang di zaman Rasulullah. Tapi di zaman Rasulullah ini enggak datang. Kenapa ini datang? Setelah zaman Rasulullah, aku takut ini menjadi kebaikan aku yang Allah percepat di dunia ini, sehingga aku gak mendapatkan kebaikan di akhirat. Ini orang miskinnya para sahabat takut. Datangnya dunia itu menjadi takut. Hari ini hari kalian, lemahnya iman kita yang kaya semangat mengumpulkan dunia. Yang miskin pun gak mau ketinggalan, walaupun gak punya apa-apa, tapi pikirannya mau dunia. Ini kelemahan iman kita hari ini sekalian. Lemahnya iman kita kepada negeri akhirat. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Baru setelah itu hari sekalian, Allah ingin nampakkan di hadapan ini umat mengenai kisah keyakinan. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang kau pegang di tangan kananmu itu wahai Musa? Qala hiya 'asai atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Ya Allah, ini tongkatku. Yang mana ini tongkat jasanya banyak, manfaatnya banyak ya Allah. Diterangkan oleh Musa, atawakka'u 'alaiha, aku gunakan untuk bersandar. Ini tongkat ini punya keajaiban yang luar biasa Allah berikan. Kalau Nabiullah Musa itu capek, cukup dia bersandar di tongkatnya, semua hilang capeknya. Hari sekalian, kalau dia mau tidur cukup bersandar di tongkatnya, maka dia tertidur pulas. Wa ahusyu biha ghanami, dan aku jadikan tongkat ini untuk memberikan makan kepada kambing-kambingku, memberikan minum untuk kambing-kambingku. Bagaimana tongkat bisa memberikan makan untuk kambingnya? Saudara sekalian, daun-daun yang bisa diambil oleh kambingnya untuk dimakan, maka dimakan. Ada daun-daun yang masih di atas kambingnya nggak bisa, nggak nyampe. Maka dengan tongkat Nabi Musa itu dengan dengan pukulan sekali, kambing daun-daun semua rontok. Bukan hanya rontok 1-2 daun, tapi daun itu rontok sesuai dengan keperluan kambingnya. Bahkan itu daun yang ada di atas. Hari sekali, maka tongkat itu dengan izin Allah, itu tongkat itu bisa panjang sampai kepada sampainya daun.
Ini kelebihan tongkatnya Nabi Musa, maka dia menceritakan manfaat itu di hadapan Allah. Wa ahussu biha ala ghanami, aku juga jadikan tongkat ini untuk mengawal kambing-kambingku dalam gembala. Dikawal kambing dari tongkat itu aja. Banyak terbantu Nabiullah Musa dengan tongkatnya itu. Kambing yang susah bisa jadi gampang, kambing yang bandel hari sekali bisa terarah dengan tongkatnya. Bahkan itu kalau hari sekalian ada sumur yang sangat dalam yang nggak bisa diambil airnya, maka dengan tongkat itu bisa memanjang sampai kepada sumber mata airnya. Itu tongkatnya Nabiullah Musa, luar biasa. Maka dengan begitu yakin ia menceritakan kepada Allah manfaat daripada tongkat, karena itu yang dialami setiap hari. Maka Allah perintahkan alqiha ya Musa, kalau begitu buang itu ya Musa. Buang sesuatu yang tadinya dianggap itu adalah benda yang paling bermanfaat dalam hidupnya, yang paling bisa membantu dalam hidupnya, yang ia yakini. Allah perintahkan buang itu ya Musa. Karena ini perintah Allah, maka Nabiullah walaupun dengan berat hati tongkat dibuang. Ketika dibuang, apa yang terjadi? Fa idza hiya hayyatun tas'a. Tiba-tiba hari sekalian tongkat itu berubah langsung menjadi ular. Dalam hidup Nabi Musa hari sekalian, ular adalah binatang yang paling dia takut. Sekarang itu tongkat yang tadi dipandang pandangan mata adalah benda yang paling bermanfaat, sekarang menjadi benda yang paling ia takut, yang paling mudah. Maka Nabiullah Musa lari. Ini kisah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran hari sekarang. Ini harus sebagai ibrah pelajaran kita. Hari-hari kita memang seperti itu. Manusia hari sekarang terkesan dengan apa yang ia lihat. Kemudian hari sekarang Allah sekarang dengan pelajaran ini ingin mengajarkan kepada hamba-hamba Allah supaya jangan kamu terkesan dengan apa yang kamu lihat, tapi bagaimana kamu terkesan dengan perintah, terkesan dengan perintah Allah. Ketika dilemparkan jadi ular, maka Nabiullah Musa lari. Begitu lari, Allah perintahkan khudha wa la takhaf san'ituha sirataha ula. Wahai Musa, jangan kamu lari, jangan kamu takut, tangkap itu ular. Ini perintah hari sekalian, perintah Allah. Pandangan mata itu benda yang menakutkan, benda yang mudarat, benda yang ia takuti. Tapi perintah Allah hari sekalian itu harus ditangkap. Khudha wa la takhaf, tangkap wahai Musa, jangan kamu takut. Sanu'ituha siratan ula, aku akan mengembalikan tongkat itu, ular itu menjadi sedia kala. Tongkat menjadi sedia kala, asalnya ular jadi tongkat. Maka ini sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ditangkap, maka ular berubah menjadi tongkat sedia kala. Dari situlah hari sekalian tertanam dalam hati Musa keyakinan haqqul yakin bahwa seluruh benda-benda ini ciptaan Allah, manfaat dan mudaratnya benda juga dengan izin Allah. Hanya kuasa Allah yang menjadikan manfaat, Allah yang menjadikan mudarat. Manfaat datang dengan izin Allah, mudarat datang dengan izin Allah. Jika Allah menghendaki manfaat, maka manfaat yang terjadi. Jika Allah menghendaki mudarat, maka mudarat yang terjadi. Walaupun pandangan manusia mengatakan manfaat, jika Allah mengatakan mudarat, maka mudarat yang terjadi. Jika pandangan manusia mengatakan mudarat, tapi Allah mengatakan manfaat, maka manfaat yang terjadi. Masya Allah kan, wa ma lam yasha'. Apa yang Allah kehendaki, itulah yang terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan pernah terjadi. Inilah hari sekalian pelajaran iman yang harus kita ulang-ulang, kita ulang-ulang, kita ulang-ulang. 2019, tahun 2019 yang lalu hari sekalian, di Musyawarah Indonesia di Nizamuddin, Maulana Yusuf
dapat berkatu anak daripada Maulana Sa'ad dapat berkatu telah membacakan malfudhat di hadapan kita mengenai malfudhatnya Maulana Yusuf. Dalam satu isi malfudhat itu hadis sekalian, di sana harus dicerahkan bahwa Maulana Yusuf dalam memberikan bayan, dalam memberikan hari sekalian mudzakarah, dalam memberikan apapun, maka Maulana Yusuf hari sekalian memasukkan mudzakarah imaniyah, kebesaran Allah itu hari sekalian yang utama. Maka kita diminta oleh beliau, inilah yang kalian harus kerjakan. Setiap bayan kalian, setiap mudzakarah kalian, setiap perkumpulan kalian, setiap kalian duduk, maka sampaikanlah keagungan Allah, sampaikanlah mudzakarah iman yakin, nafikan ghairullah dan isbatkan Allah. Nafi isbat, supaya apa? Iman yang ada di hati kita ini terus kuat, terus kita benar menguat. Sehingga harus dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika iman kita kuat, maka amal-amal kita akan menjadi kuat. Dan jika amal-amal kita kuat, amal baik yang hari sekalian datang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan ini Allah akan rubah dengan kebaikan-kebaikan. Hari sekalian, buruknya keadaan dan kondisi dalam hidup kita secara pribadi maupun secara istimewa, ini semua bermula dari buruknya amal kita yang naik ke hadapan Allah. Baik dan buruknya amal yang naik dari amal kita ke hadapan Allah, ini tergantung dengan iman dan yakin yang ada dalam hati. Iman dan yakin yang ada dalam diri kita ini sekalian tergantung dengan usaha yang kita buat untuk menanamkan iman dan yakin dalam diri. Maka usaha untuk mendatangkan iman, usaha untuk memperbaiki yakin, inilah usaha yang tidak pernah ditinggalkan oleh para sahabat pada setiap masa. Di siang hari, di malam hari, di sore hari, di pagi hari, di waktu yang terang, di waktu yang gelap, di waktu hujan, di waktu hari sedang kemarau, kapan saja, ketika mereka gembira, ketika mereka sedih, tidak pernah meninggalkan usaha atas iman. Usaha iman menjadi wajib fardu ain bagi setiap individu di antara kita hari sekalian, untuk kita buat lagi dan lagi. Karena hari sekalian, dengan kita usaha atas iman kita akan betul, yakin kita akan sahih. Iman dan yakin yang betul, amal kita akan betul. Dengan amal dan iman yang betul, inilah hari sekalian yang membuat Allah ridha kepada manusia, Allah ridha kepada kita, Allah ridha kepada para sahabat. Oleh karena itu hari sekalian, maka usaha atas iman hari sekalian kita mulai dari masjid. Bagaimana masjid ini menjadi pusat daripada usaha atas iman, pusat perbaikan hari sekalian kehidupan manusia, pusat perbaikan ekonomi manusia, pusat perbaikan kebudayaan manusia, pusat perbaikan hari sekalian muamalah, muasyarah, akhlak manusia dimulai dari masjid. Jika masjid, amal masjid dihidupkan sebagaimana di hidupnya amal masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah ilallah, ta'lim wa ta'allum, zikir, ibadah, khidmat, maka masjid ini hari sekalian akan menjadi wasilah sampainya umat kepada Allah, akan menjadi wasilah ini masjid dari sekalian datangnya hidayah dari Allah kepada ini umat. Oleh karena itu, saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini harus kita ambil perhatian yang khusus. Kita ambil perhatian yang lebih, yaitu menghidupkan amal masjid.
Bersedia semua insyaallah sekalian. Sebentar lagi hari sekalian, jur utama kita akan buat. Apa maksud daripada jur utama dibuat ini hari sekalian? Jur utama dibuat ini hari sekalian untuk menyambungkan 100% umat Islam ke dalam amal masjid. Untuk menyambungkan apa? 100% umat Islam ke dalam amal masjid. Menghidupkan setiap masjid dengan amal. Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'allum, zikir, ibadah, khidmat yang kita fasilitasi dengan 5 amal maqam. Musyawarah harian, hari sekalian, meluangkan waktu harian minimal 2,5 jam. Taklim harian, baik di masjid maupun di rumah kita. Kemudian kita silaturahmi harian kepada masyarakat, kepada jamaah masjid, kepada umat Islam. Kita buat jaulah 1 di masjid kita, jaulah 2 di masjid tangga, dan kita keluarkan jemaah setiap bulan 3 dari mahala. Ini adalah sarana untuk menghidupkan amal masjid. Maka rezeki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam jur utama ini kita menginginkan, karena Nizamuddin telah mengizinkan tahun ini untuk bikin jur utama seperti jur-jur yang lalu. Maknanya apa? Dalam jur-jur yang lalu itu Maulana Sa'ad Damat Barakatuh mengatakan, hendaknya setiap orang lama meluangkan waktunya untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, membawa orang-orang baru untuk ditarbiyah di dalam masjid. Hari sekalian, ini maka diharapkan kita hari sekalian, semua orang lama, ahbab yang sudah 4 bulan 40 hari, jangan ada satu pun yang tertinggal di rumah, mereka tidak keluar di jalan Allah. Sehingga hari sekalian orang-orang awam ini akan mudah berjalan di belakang kita. Kalau orang lamanya macet, orang awamnya nggak bisa jalan. Kenapa mau jalan nggak ada ruang? Kenapa macet? Orang lamanya macet. Maka oleh karena itu hari sekalian, kemarin nanti kita sudah sepakat minimal di dalam mensukseskan jur utama kita ini, dengan niat kita membawa semua umat Islam bersambung dengan amal masjid, dengan target kita bawa semua umat Islam, mereka hari sekalian membawa risalah nubuwah, meneruskan perjuangan baginda Rasul dan para sahabat untuk membawa agama ini ke seluruh penjuru dunia. Maka minimal dalam setiap halaqah diminta untuk mengeluarkan 2 jemaah 4 bulan dan 3 jemaah 4 bulan. Sekalian, ini target mudah diingat, mudah dihafal, tapi untuk melaksanakannya kita perlu pengorbanan. Maka sekarang kita minta orang-orang lama, mulai daripada ahli musyawarah provinsi dan para penanggung jawab, khususnya di Jakarta ini sekalian, untuk membentuk 12 jemaah. Ini untuk yang pertama. 12 jemaah itu sekalian terdiri daripada para penanggung jawab provinsi dan kabupaten, AMP dan para penanggung jawab, yang terdiri dari 6 orang, 7 orang, minimal 6 orang. Mereka akan kita gerakkan ke setiap kabupaten 1 jemaah. Dari sekalian, setiap kabupaten 1 jemaah. Maka dalam setiap jemaah ini, dia akan mendatangi seluruh halaqah yang ada di kabupaten itu. Kemudian setiap halaqah dibentuk jemaah bayangan.
2 jemaah bayangan 4 bulan dan 3 jemaah bayangan 4 bulan. Dan nanti akan berkesinambungan terus menerus, sehingga yang 12 ini hari sekalian nanti akan menjadi 400 jemaah, yang 400 jemaah akan menjadi 1000 jemaah. Hari sekalian, kalau di Jakarta itu ada 149 halakah, 150 halakah, kita kalikan 5 hari sekalian, berarti ada sekitar 750 jemaah minimal kita akan keluarkan di Jakarta untuk menggerakkan seluruh umat Islam agar semua umat Islam punya hubungan dengan amal Islam. Bersedia semua insyaallah hari sekalian. Mari silakan sekarang kita daftarkan hari sekalian nama-nama kita untuk kita buat jemaah-jemaah. Silakan, masya Allah. Silakan Pak, kasih jalan, masya Allah. Allahu Akbar, langsung bangun boleh, masya Allah. Silakan. Allahu Akbar. Jarak jauh, IPB, Pamulang, Pak Pelari. Ayo silakan, bangun. Yang bergerak di halaqah, masya Allah. Allahu Akbar. Bila perlu sampai jur jangan pulang lagi, masya Allah. Silakan, masya Allah. Allahu Akbar. Bangun. Daftar, masya Allah. Sempatan. Silakan Pak. Allah Akbar. 700 jemaah sedikit Pak, masya Allah. Penduduknya